Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di season kali ini saya mengajak lagi Mas Sandi. Mas Sandi itu dulu pernah nge-vlog bareng di video-video yang paling lama sekali. Dia itu menceritakan tentang orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Sembuh itu bisa sebentar, tergantung daripada orangnya masing-masing. Nah, termasuk Mas Sandi ini, dia itu sembuhnya hanya beberapa bulan saja gitu teman-teman ya. Karena dia cepat mempelajarinya, cepat berpikir secara logika, cepat berpikir wajar, akhirnya bisa menanganinya dengan tepat gitu teman-teman ya. Tanpa obat, tanpa herbal, tanpa apapun gitu teman-teman ya. Jadi itu kesimpulan buat kalian bahwa asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis sama sekali tidak berbahaya dan bisa disembuhkan kalau seandainya kita mulai mengerti, kita mulai paham dengan gangguan ini. Sebab kalau misalkan orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis sudah bisa memahami, maka akan bisa bertindak dengan tepat, kemudian bisa menanganinya setiap ada sensasi. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian sesuai janji saya ya, siapapun orang yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, kalau seandainya mau membuat channel YouTube boleh minta bantuan sama saya. Dan sekarang juga Mas Sandi itu mau minta bantuan sama saya. Sekarang itu dia membuat channel YouTube ya. YouTube-nya apa ya? Untuk YouTube saya Sandi Wijaya ya. Sandi Wijaya. Nah, tengok aja ya di sana. Tentang apa itu, Mas? Jadi rencananya saya kan suka motor-motoran. Suka motor-motoran. Ya, karena itu juga bagian dari supaya bisa lepas dari asam lambung ya. Nah itu jadi untuk pelatihan ya. Jadi pelatihan. Buat yang masih takut gitu kan, alangkah baiknya kalian itu main jalan-jalan. Yang penting itu have fun gitu kan bawaannya. Jadi nggak semua kepikiran gitu kan. Gitu ya. Jadi memang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu sangat dianjurkan sekali untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Karena apa? Karena untuk melatih pikiran kita biar tidak tertuju ke arah yang berbahaya, ke arah penyakit, ke arah sensasi. Nah itu teman-teman ya, dan termasuk Mas Sandi dulu itu di awal-awal ketika sering takut menjalankan itu ya motor-motoran, kemudian melakukan juga motor-motoran, dan alhamdulillah ya asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatisnya itu bisa sembuh dengan bertahap gitu teman-teman ya, dengan sedikit-sedikit. Dan mulai sekarang juga dia selalu motor-motoran, dan kemudian dia itu sampai bikin vlog ya, bikin channel YouTube ya. Channel YouTube Sandi apa tadi? Sandi Wijaya. Sandi Wijaya. Tengok aja biar kalian itu lebih apa ya. Semoga saja nanti kalian itu bisa termotivasi lah. Kemudian bisa semangatnya itu timbul lagi ketika melihat channelnya Mas Sandi gitu teman-teman ya. Nah itu buat patokan ya, sebagai patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis tidak berbahaya sama sekali gitu teman-teman ya. Dan Mas Sandi ini dulu ketika terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis sangat cepat sekali pemulihan. Cuman berapa bulan waktu itu ya? Untuk saya sempat nggak bisa bangun, jadi kisaran kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu nggak bisa bangunnya. Nggak bisa bangun karena memang semua terasa cemas ada, panas gitu kan, ada. Yang pasti tuh udah pasti lambungnya tuh terasa begah, kembung ya. Yang pasti cemas tuh yang paling takut. Nah, yang paling dominan yang dulu sering dicemaskan itu apa Mas Andi? Yang paling cemas itu seperti ingin meninggal ya, takut mati ya. Takut mati karena memang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, hal yang paling dicemaskan itu kita itu seolah-olah akan menghadapi kematian gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah padahal pemikiran itu yang salah teman-teman ya. Pemikiran itu yang salah. Sebetulnya dulu waktu itu sebetulnya bukan kita itu mau menghadapi kematian, justru itu waktu itu sebetulnya gula darahnya sedang turun, butuh gula darah yang banyak gitu teman-teman ya. Kenapa gula darahnya bisa turun? Ya wajar saja karena pencernaan kan sedang terganggu ya. Jadi apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, itu energinya tidak terserap dengan sempurna oleh lambung kita teman-teman. Ya wajar saja. Jadi kalau seandainya kebutuhan gizi, nutrisi, vitamin, mineral untuk seluruh tubuh kita itu kalau seandainya tidak terpenuhi,
ya seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak bekerja dengan maksimal. Ya akhirnya banyaknya kelayangan, kemudian mata buram, kemudian was-was dan sebagainya. Sebetulnya itu gula darah sedang turun, bukan mau menghadapi kematian. Nah itu makanya di channel saya itu mengajak teman-teman itu selalu berpikir wajar dan berpikir secara logika. Karena untuk asam lambung dan ascites picosomatis itu butuh pengetahuan, butuh pemahaman biar kalian itu bisa menindaklanjutinya dengan tepat, bukan mengandalkan obat teman-teman, bukan mengandalkan herbal gitu. Ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis sebelum paham, sebelum mengerti, ketika ada sensasi yang datang itu di pikirannya ingin ke rumah sakit aja, kemudian ingin mencari obat aja. Padahal kalau misalnya kalian berpikir wajar, itu kalian menanganinya dengan tepat dan mudah, dan itu sebetulnya bisa ditangani dengan secara rumahan. Contoh lah kalau macam kelayangan. Nah kelayangan itu sebetulnya keseimbangan tubuh kita yang sedang terganggu akibat kekurangan gizi teman-teman ya. Ya logikanya kalau misalnya kalian ingin hilang kelayangannya ya makan ya, biar energinya ada lagi, vitaminnya ada lagi gitu teman-teman ya. Tetapi kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis juga, kalau seandainya sudah makan, sudah minum, kelayangannya masih ada, tenang saja, itu bakalan hilang dengan sendirinya. Dengan catatan, ingat ya, untuk asam lambung dan ascites picosomatis ini butuh penyesuaian, butuh pelatihan. Kenapa seperti itu? Karena kita terkena dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama kita terkena gangguan medisnya, yang kedua itu kita terkena psikisnya. Dan kalau seandainya psikisnya ngaco lagi, ini asam lambungnya akan ngaco lagi. Begitupun sebaliknya gitu teman-teman ya. Nah ini termasuk Mas Sandi sekarang alhamdulillah sudah sembuh total teman-teman ya. Dan sekarang itu saya nyari dia itu sangat sulit sekali. Kenapa? Karena dia tuh sering keluar kota lah, jalan-jalan ngeplog pakai motor, nih motor yang di belakang nih motor dia gitu teman-teman ya. Jadi suka ngeplog jalan-jalan. Nah, belum dirilis ya video. Belum dirilis videonya ya, baru dikumpulin aja. Masih dibuat bahan. Ya rencananya mau kapan, ini udah diumumin nih. Semoga saja video Mas Sandi itu menjadi motivasi kan ya. Menjadi motivasi buat kalian. Oh ternyata orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis itu bisa kembali lagi kayak dulu lagi. Karena memang bakalan bisa kembali lagi teman-teman ya. Terasa lega ya. Terasa lega kalau sudah sembuh total, itu terasa lega dan bisa kembali lagi kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman, jadi pahami ke sana. Jangan cemas lah. Kalau misalnya kalian masih bingung apakah asam lambung dan ascites picosomatis ini bisa kembali lagi kayak dulu lagi, bisa teman-teman. Contohnya siapa? Saya dan kemudian teman-teman gitu teman-teman ya. Nah itu jadi Mas Sandi ini juga salah satu orang yang pernah sembuh, bukan pernah ya, sudah sembuh total. Dan kemudian kemarin juga sempat saya share ya videonya, itu Mas Edi ya dari stasiun, cuma sekarang udah pindah ke Padalarang. Nah dia juga itu 20 tahun lebih dia pernah mengalami gangguan asam lambung dan ascites picosomatis, dan kemudian sekarang itu sudah sembuh total. Itu menjadi patokan buat kalian lah. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis itu bisa sembuh total, bisa kembali lagi keadaannya kayak dulu lagi, kesehatannya, kemudian emosinya, perasaannya, pemikirannya, keinginannya, semuanya itu pasti bakalan kembali lagi. Nah itu Mas Sandi. Mas Sandi, kita nanya sekarang, jangan seputaran penyakit lagi nih. Sekarang tanya-tanya Mas Sandi. Mas Sandi pernah ngeplog kemana aja nih jalan-jalannya? Kalau untuk jalan-jalan masih di kisaran Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ya, kemana aja? Pangandaran pernah? Pangandaran, Garut, terus ke apa tuh? Situ Patenggang, Situ Cilencang, banyak ya. Pamanukan, Subang. Wah jauh juga nih. Cirebon. Sampai ke Cidaun, Cianjur. Nah itu ya, jadi masih banyak sih. Banyak ya. Nah itu ya, jadi tenang saja. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis, tenang saja. Kalian juga nanti bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa jalan-jalan. Yang penting catatan kalian harus happy fun. Kenapa saya selalu mengatakan sama kalian itu, lakukan hobi yang menyenangkan, Jujur ya, sepengalaman saya dan sepengalaman Mas Sandi juga, itu gangguan asam lambung dan ascites picosomatis sembuhnya dengan terlupakan oleh apa? Dengan kesenangan gitu teman-teman ya. Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis, mungkin Anda juga sekarang sedang merasakan ya, setiap hari berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang kehidupan gitu teman-teman ya. Kemudian sering mengeluh tentang keadaan. Nah itu, tetapi kalau misalnya kalian latih dengan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, itu pemikiran-pemikiran negatif itu akan terkikis dengan sendirinya.
Dan awal akhir lambat laun dengan seiringnya waktu, dengan seiringnya kalian sering melakukan latihan, itu kalian kesembuhan akan datang, akan menghampiri kalian tanpa kalian sadari, tanpa kalian minta, tanpa kalian rencanakan. Tahu-taunya kalian sudah sembuh total aja. Nah itu teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditambahin Mas Andi? Apa ya? Udah sih itu aja. Itu aja. Nah ini teman-teman ya, dan itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu bisa bermanfaat buat kalian. Jadi itu video hari ini hanya menekankan saja sama teman-teman itu, bagi yang merasa aduh ini asam lambung bakal sembuh enggak, ini asam lambung itu bakal membaik enggak, apakah kehidupan kita itu bakal kembali lagi kayak dulu lagi. Nah ini sebagai patokan buat kalian bahwa asam lambung GERD anxiety psychosomatis ini sebetulnya bukan gangguan yang berbahaya. Ini hanya gangguan biasa saja, ini bukan penyakit yang berbahaya tetapi hanya gangguan saja. Gangguan terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita yang menjadi kurang produktif. Karena ketika terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatis, hidup kita itu menjadi kurang produktif. Mau bekerja kita males, mau ngapain-ngapain ada yang dirasa, mau bertindak sesuatu ada yang dipikirkan tentang penyakit. Nah itu teman-teman, itu yang mengganggunya. Jadi kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari kita. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian. Semoga video ini menjadi pemahaman buat kalian, menjadi pengertian buat kalian. Sehingga kalian nanti bisa bertindak dengan wajar, bertindak secara logika. Karena untuk asam lambung GERD anxiety psychosomatis butuh pengetahuan, butuh pemahaman biar kalian itu bisa bertindak, bukan mengandalkan obat dan herbal. Nah itu teman-teman ya. Sentikan videonya teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi kalian itu, kehidupan kalian itu menjadi kembali lagi, menjadi sehat lagi. Karena saya tahu persis kehidupan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.